Mereka memujiku sebagai istri setia yang merawat suaminya hingga akhir hayat. Tak ada yang tahu, di malam-malam paling sunyi, kehangatan yang paling kurindukan justru datang dari pemuda yang setiap hari memanggilku, Ibu. Namaku Haryanti, tapi di lingkungan ini, aku lebih dikenal sebagai Bu Hari, istri Pak Haritono, ketua RT yang disegani. Di usiaku yang menjelang 40, aku menjalani peran sebagai seorang guru SLTP di pagi hari dan istri yang berbakti di sisa waktuku. Orang-orang melihatku sebagai sosok sabar, teladan, dan setia. Mereka melihat citra yang kubangun dengan susah payah, senyum yang tak pernah pudar, tutur kata yang terjaga, dan pengabdian tanpa batas pada suami yang kini terbaring sakit. Namun, di balik dinding rumah kami yang sunyi, ada aku yang lain. Seorang wanita yang hampa, yang setiap malam memeluk guling dingin sambil menahan gejolak rindu yang tak tersampaikan. Suamiku, Pak Haritono, adalah pria yang baik. Aku tulus menyayanginya. Tapi penyakit komplikasi yang menggerogoti tubuhnya selama 3 tahun terakhir telah merenggut segalanya, termasuk keintiman yang menjadi fondasi sebuah pernikahan. Ia ada, namun raganya tak lagi mampu menjangkau hasratku sebagai seorang wanita. Di tengah kehampaan itu, hadirlah Rido. Dia anak tetangga, pemuda yang baru saja menanggalkan seragam putih abunya. Aku sudah mengenalnya sejak ia masih ingusan, sering bermain di depan teras rumah kami. Kini, ia tumbuh menjadi pemuda yang gagah, sopan, dan sangat ringan tangan. Sejak suamiku tak lagi bisa banyak bergerak, Ridolah yang menjadi andalan, mulai dari membetulkan genteng bocor hingga sekadar membeli kebutuhan di warung. Bagiku, Rido awalnya tak lebih dari seorang anak yang patut dikasihani sekaligus dibanggakan karena baktinya. Aku sering memberinya upah sekadarnya atau membawakannya bekal makanan, sebagai tanda terima kasih seorang ibu kepada anaknya. Aku tak pernah melihatnya lebih dari itu. Atau lebih tepatnya, aku belum berani melihatnya sebagai sosok lain, sosok yang perlahan tapi pasti mulai mengisi celah kosong dalam hidupku. Setiap pagi, rutinitasku adalah membasuh tubuh suamiku yang kian kurus. Aku melakukannya dengan telaten, menyembunyikan air mata di balik senyum paksaku. Aku merawatnya dengan sisa-sisa cinta yang kumiliki, meski hatiku menjerit dalam sepi. Pak Haritono hanya bisa menatapku dengan sorot mata sayu. Sesekali bibirnya bergerak ingin mengucapkan sesuatu, namun yang keluar hanya bisikan lirih yang kalah oleh deru mesin konsentrator oksigen di samping ranjangnya. Di sekolah, aku menumpahkan seluruh energiku untuk mengajar. Tawa riang para murid menjadi pelarianku, setidaknya untuk beberapa jam. Aku berusaha menjadi bu guru hari yang profesional, yang meninggalkan semua masalah pribadi di gerbang sekolah. Namun seringkali, saat menatap murid-murid lelakiku yang beranjak remaja, bayangan Rido melintas. Bayangan tenaganya yang kuat saat mengangkat galon air, atau peluhnya yang membasahi kaos saat ia selesai membersihkan halaman. Saat itulah Rido sering datang. "Bu, ada yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan suara yang sopan, memecah lamunanku sepulang mengajar. Ia datang hampir setiap hari, seolah tahu kapan aku membutuhkan bantuan atau sekadar teman untuk bertukar sapa. Ia akan duduk di teras, menceritakan hal-hal sepele tentang teman-temannya atau rencananya mencari pekerjaan, sementara aku mendengarkan sambil menyiangi tanaman. Perhatiannya yang tulus menjadi semacam oase di tengah gurun kehidupanku. Ia tidak pernah bertanya tentang perasaanku, tapi kehadirannya sudah cukup menjadi jawaban. Perlahan, aku mulai menantikan kedatangannya setiap sore. Senyumnya, tawanya, dan kehadirannya yang tanpa pamrih mulai membangkitkan sesuatu yang telah lama sekali terkubur dalam diriku. Keinginan untuk diperhatikan, bukan karena kewajiban, tapi karena ketulusan. Prahara itu datang di suatu malam yang pengap. Aku terbangun karena suara batuk suamiku yang terdengar hebat, disusul dengan napasnya yang tersengal-sengal. Dengan panik, aku menelepon ambulans. Dalam hitungan menit, suasana tenang perumahan kami pecah oleh suara sirene. Di tengah kebingungan dan ketakutan, saat petugas medis mengangkat tubuh suamiku ke atas brankar, Rido sudah berdiri di sampingku. Tanpa banyak bicara, ia membantuku mengunci pintu dan memastikan semua kompor mati. Di rumah sakit,
Dokter memberiku kabar yang meruntuhkan duniaku. Kondisi suamiku anjlok. Ia mengalami koma dan harus segera dipindahkan ke ruang ICU. Aku terduduk lemas di kursi tunggu yang dingin. Sendirian. Kerabat jauh, dan anak-anak kami sudah berkeluarga di luar kota. Di saat aku merasa menjadi manusia paling malang di dunia, sebuah tangan menepuk pundakku pelan. Rido. Ia membawakanku sebotol air mineral dan duduk di sampingku dalam diam. Sejak malam itu, duniaku berpusat di rumah sakit. Pagi mengajar, siang hingga malam aku habiskan di koridor ICU yang berbau antiseptik, menanti sebuah keajaiban. Di tengah keputusasaan itu, hanya Rido yang setia mendampingi. Ia dengan sigap menawarkan diri untuk mengantarku pulang saat aku butuh istirahat, membawakanku makanan, bahkan terkadang menggantikanku menunggu, memberiku waktu beberapa jam untuk sekadar meluruskan punggung di rumah. Ia menjadi satu-satunya sandaran fisik dan emosionalku. Saat aku menangis, bahunya selalu ada. Saat aku lelah, ia yang memastikan aku makan. Para perawat bahkan mengira ia adalah anakku. Aku tak pernah mengoreksi mereka. Entah kenapa, anggapan itu memberiku sedikit rasa aman, seolah menjadi tameng bagi hatiku yang mulai merasakan hal yang berbeda terhadapnya. Suatu malam, setelah seharian penuh kecemasan, Rido memaksaku pulang. Ibu harus istirahat, biar Rido yang jaga di sini, katanya tegas, namun sorot matanya penuh kelembutan. Aku tak punya tenaga untuk menolak. Kami berboncengan di atas motor tuanya, membelah jalanan kota yang mulai lengang. Aku duduk menyamping, menjaga jarak, seperti seharusnya posisi seorang ibu pada anak tetangganya. Tiba-tiba, dari sebuah gang kecil, seekor kucing melompat ke tengah jalan. Rido mengerem mendadak. Tubuhku yang tak siap, terdorong ke depan. Spontan, kedua tanganku melingkar di pinggangnya, dan pipiku menempel di punggungnya yang bidang dan kokoh. Jantungku serasa berhenti berdetak. Melalui kaosnya yang tipis, aku bisa merasakan hangat kulitnya dan otot punggungnya yang keras. Aroma maskulin yang menguar dari tubuhnya, campuran keringat dan parfum murah, tiba-tiba terasa begitu memabukkan. Hanya beberapa detik, namun waktu terasa membeku. Getaran aneh menjalari seluruh tubuhku, sebuah sensasi yang sudah puluhan tahun tidak kurasakan. Saat Rido kembali melajukan motornya, aku menarik tanganku dengan canggung. Maaf, Du. Bisikku pelan, wajahku terasa panas. Enggak apa-apa, Bu. Jawabnya, suaranya terdengar sedikit serak. Sisa perjalanan kami lalui dalam keheningan yang canggung. Sesampainya di rumah, aku turun dari motor dengan perasaan campur aduk. Malu, gugup, sekaligus ada sebersit rasa aneh yang menyenangkan. Kesadaranku sebagai seorang wanita yang lama terkubur, kini bangkit oleh sebuah sentuhan yang tak disengaja. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku melihat Rido bukan lagi sebagai anak kecil yang dulu ku kenal, melainkan sebagai seorang pria. Pria muda yang kokoh dan hangat. Aku masuk ke rumah dengan langkah gontai, diikuti Rido di belakang. Ibu istirahat saja, biar Rido buatkan teh hangat, tawarnya. Aku hanya mengangguk, terlalu lelah dan bingung untuk berkata-kata. Pikiranku masih terpaku pada insiden di motor tadi. Tubuhku terasa lengket dan gerah oleh udara rumah sakit dan kecemasan. Aku butuh mandi untuk menjernihkan pikiran. Aku bergegas masuk ke kamar mandi, membiarkan air hangat dari pancuran membasahi tubuhku. Aku memejamkan mata, mencoba menghapus bayangan punggung Rido dan getaran aneh yang kurasakan. Namun semakin ku coba, bayangan itu semakin jelas. Selesai mandi, aku baru sadar lupa membawa baju ganti. Dengan tergesa, aku hanya melilitkan handuk di tubuhku sebatas dada dan keluar dari kamar mandi menuju kamarku. Langkahku terhenti saat melihat Rido berdiri di ruang tengah, menungguku dengan segelas teh di tangannya. Mata kami bertemu. Aku melihat sorot matanya turun, menatapku dari atas ke bawah. Tatapannya berbeda. Bukan lagi tatapan seorang anak kepada ibunya, melainkan tatapan seorang pria kepada seorang wanita. Tatapan yang lapar, yang penuh kekaguman. Untuk sesaat, aku terpaku di tempat. Seharusnya aku merasa malu atau marah, lalu bergegas masuk ke kamar.
Namun anehnya, tidak ada rasa itu. Yang ada justru sebersit perasaan tersanjung, perasaan bahwa aku masih diinginkan, bahwa tubuh yang selama ini terabaikan ini masih bisa membangkitkan hasrat. Aku sengaja membiarkan momen itu berlangsung sedikit lebih lama, membiarkan matanya menjelajahi lekuk tubuhku yang hanya terbalut handuk, sebelum akhirnya aku berbalik dan masuk ke kamar dengan debaran jantung yang menggila. Beberapa hari kemudian, cuaca di luar tak secerah hatiku yang semakin kelabu. Hujan turun dengan derasnya sejak sore, seolah ikut merasakan dukaku. Malam itu, aku dan Rido terjebak di rumah sakit. Kami baru saja selesai berbicara dengan dokter yang lagi-lagi tak memberikan kabar baik. Lelah dan putus asa, kami duduk di sebuah teras sepi dekat instalasi jenazah, satu-satunya tempat yang memiliki atap namun cukup jauh dari keramaian. Suara hujan dan udara malam yang dingin membuat suasana terasa semakin melankolis. Entah apa yang merasukiku, aku mulai bicara. Aku menceritakan semuanya pada Rido. Tentang rasa sepiku, tentang pernikahanku yang hampa, tentang kerinduanku sebagai seorang wanita yang tak pernah tersentuh selama bertahun-tahun. Aku menangis sesenggukan, menumpahkan semua beban yang selama ini kupendam sendirian. Rido mendengarkan dengan penuh perhatian. Tak ada penghakiman di matanya, hanya empati yang dalam. Saat isak tangisku semakin menjadi, tangannya yang hangat terulur dan menggenggam tanganku. Sabar ya, Bu. Ibu orang yang kuat, bisiknya pelan. Genggamannya erat, seolah menyalurkan seluruh kekuatan yang ia miliki kepadaku. Sentuhan itu seharusnya hanya sebuah bentuk simpati, namun di tengah kerapuhanku, sentuhan itu terasa berbeda. Jemarinya mulai membelai punggung tanganku dengan lembut. Aku tidak menolaknya. Dalam kegelapan teras yang hanya diterangi lampu koridor yang remang, aku mengangkat wajahku. Matanya menatapku lekat. Dan di tengah kesunyian yang hanya dipecah oleh derai hujan, ia mendekatkan wajahnya. Aku memejamkan mata, menyerah pada kehangatan yang ia tawarkan. Bibirnya yang muda dan hangat menyentuh bibirku yang dingin dan gemetar. Awalnya hanya sebuah kecupan ringan, namun saat aku tak menolaknya, ciuman itu menjadi lebih dalam, lebih menuntut. Ciuman yang penuh dengan rasa penasaran dari pihaknya, dan penuh dengan keputusasaan dari pihakku. Aku membalasnya dengan canggung, seolah tubuhku lupa bagaimana cara merespons sebuah hasrat. Di sudut teras yang sepi itu, di antara bau tanah basah dan desau angin dingin, kami saling berpagutan. Tangannya mulai merengkuh pinggangku, menarikku lebih dekat, sementara tanganku tanpa sadar telah melingkar di lehernya. Aku terbuai, terlena oleh sebuah kehangatan fisik yang telah lama hilang dari hidupku. Rasa bersalah sempat melintas, bayangan suamiku yang terbaring tak berdaya di ruang icu menusuk hatiku. Namun, kebutuhan jiwaku yang lapar akan sentuhan lebih kuat. Malam itu, aku membiarkan diriku egois. Aku butuh merasa hidup, butuh merasa diinginkan sebagai seorang wanita. Rido seakan mengerti. Ia menuntunku ke bagian teras yang lebih gelap, terlindung dari pandangan siapapun. Di sana, bersandarkan dinding yang dingin, kami membiarkan hasrat yang terpendam mengambil alih. Itu adalah hubungan terlarang kami yang pertama. Canggung, tergesa-gesa, dan didasari oleh campuran aneh antara duka, keputusasaan, dan kebutuhan akan kehangatan. Tidak ada kata cinta, hanya ada dua tubuh yang saling mencari pelarian. Setelah semuanya selesai, kami hanya diam. Hujan mulai reda, meninggalkan udara yang semakin dingin. Tapi di dalam hatiku, ada sebuah bara api yang baru saja tersulut. Keesokan harinya, kecanggungan menyelimuti kami. Kami hampir tidak berbicara. Aku sibuk mengurus administrasi, sementara Rido hanya mengekor di belakang, seolah tak tahu harus bersikap bagaimana. Aku diliputi rasa bersalah yang luar biasa. Setiap kali aku melihat pintu ruang icu, wajah suamiku seolah menatapku dengan penuh kekecewaan. Aku merasa kotor, hina, dan tak pantas disebut istri. Namun, di sisi lain, ada perasaan aneh yang tak bisa kupungkiri. Aku merasa lebih hidup. Ada energi baru yang mengalir dalam darahku. Saat tak sengaja lengan kami bersentuhan di koridor yang sempit, sengatan listrik kecil itu terasa begitu nyata,
mengingatkanku pada kejadian semalam. Aku meliriknya, dan mendapati ia juga sedang menatapku. Tatapan kami bertemu, dan aku tahu, dia juga merasakan hal yang sama. Kejadian di teras itu menjadi rahasia tergelap kami. Sebuah rahasia yang ironisnya, justru mengikat kami lebih erat. Ridho menjadi pelarianku. Ia adalah paradoks dalam hidupku. Ia adalah sumber rasa bersalahku yang terbesar, sekaligus satu-satunya penghibur laraku. Ia adalah pengingat akan pengkhianatanku, sekaligus alasan mengapa aku masih bisa tersenyum di tengah badai. Setiap ada kesempatan, di sudut-sudut rumah sakit yang sepi, di tangga darurat, di taman belakang yang jarang dikunjungi, atau bahkan di dalam mobil saat kami menunggu antrean apotek, kami mencuri waktu. Ciuman-ciuman singkat, pelukan-pelukan tersembunyi. Kami seperti dua orang remaja yang dimabuk asmara, padahal kenyataannya kami adalah dua orang pendosa yang sedang bermain api di atas penderitaan orang lain. Aku kecanduan. Aku kecanduan pada sentuhannya, pada tatapannya, pada perasaan diinginkan yang ia berikan. Aku membenci diriku sendiri karena hal ini, tapi aku tak bisa berhenti. Setiap kali teleponku berdering dan nama Ridho muncul di layar, jantungku berdebar kencang. Ia akan memberitahu perkembangan kondisi suamiku, namun di sela-sela kalimat formal itu, terselip kode-kode rahasia kami. Nanti malam Ridho bawakan makan malamnya, Bu. Sup ayam kesukaan ibu, katanya di telepon. Aku tahu itu bukan hanya berarti sup ayam. Itu artinya ia akan datang, dan kami akan mencari celah untuk bersama, meski hanya 5 menit di parkiran yang gelap. Aku menjadi pembohong yang ulung, tidak hanya pada dunia, tapi juga pada diriku sendiri. Aku meyakinkan hatiku bahwa ini hanya sementara, hanya sebuah pelampiasan sampai semua duka ini berakhir. Hubungan kami pun bergeser. Dialog kami yang dulu kaku antara ibu dan anak, kini menjadi lebih cair, lebih intim. Ibu capek banget ya kelihatannya, tanyanya sambil memijat pundakku pelan saat kami duduk berdampingan di ruang tunggu. Dulu aku pasti akan menolaknya, tapi sekarang aku justru memejamkan mata dan menikmati setiap sentuhan jemarinya di tengkukku. Konflik batinku semakin menjadi-jadi. Di depan para perawat dan keluarga pasien lain, aku adalah Bu RT yang sabar dan setia, yang tak pernah lelah menjaga suaminya. Tapi di dalam hati, aku adalah seorang wanita pendosa yang merindukan sentuhan pemuda yang seharusnya kuanggap anak sendiri. Citra dan hasrat, dua hal yang saling bertolak belakang itu berperang hebat dalam diriku, membuatku nyaris gila. Semakin hari, hubungan kami semakin berani. Kami tak lagi puas dengan sentuhan-sentuhan singkat yang tercuri. Ada kerinduan untuk sesuatu yang lebih intim dan dalam. Kerinduan itu terpancar jelas dari tatapan mata kami setiap kali kami bertemu. Kami sama-sama menginginkannya, namun situasi dan tempat selalu menjadi penghalang terbesar. Suatu sore, saat aku sedang menunggui suamiku, seorang perawat menghampiriku. Ibu, sepertinya kondisi Bapak stabil malam ini. Kalau Ibu mau pulang istirahat sebentar, tidak apa-apa. Biar kami yang memantau, ujarnya dengan ramah. Awalnya aku ragu, tapi Ridho yang berdiri di sampingku langsung menyahut. Benar, Bu. Pulang saja dulu. Ibu butuh tidur di kasur yang nyaman. Biar Ridho yang jaga di sini. Ada kilat aneh di mata Ridho saat mengatakan itu. Sebuah ide gila terlintas di benakku, ide yang seharusnya segera ku tepis jauh-jauh. Namun, hatiku yang sudah terlanjur gelap justru menyambutnya. Aku mengangguk setuju. Baiklah, saya pulang sebentar. Tolong jaga Bapak ya, Du. Kalau ada apa-apa, langsung telepon saya, kataku, berusaha menjaga nada suaraku agar terdengar wajar. Saat Ridho mengantarku sampai ke lobi rumah sakit, ia berbisik pelan di telingaku. Nanti malam, jangan kunci pintu belakang. Jantungku berdebar begitu kencang, seolah akan melompat keluar dari rongganya. Aku tak menjawab, hanya menatapnya sekilas lalu bergegas masuk ke dalam taksi yang telah menungguku. Sepanjang perjalanan pulang, pikiranku berkecamuk. Antara rasa takut, rasa bersalah, dan sebuah antisipasi liar yang mendebarkan. Aku tiba di rumah yang terasa asing.
Kosong, dingin, dan sunyi. Aku menyalakan lampu, dan keheningan itu seolah semakin meneriakkan dosaku. Aku mandi, mencoba membersihkan bukan hanya debu rumah sakit, tapi juga kegelisahan di hatiku. Aku mengenakan daster katun yang paling sederhana, mencoba meyakinkan diriku bahwa tidak akan terjadi apa-apa malam ini. Aku akan tidur, hanya itu. Aku merebahkan diri di ranjangku, ranjang yang sama tempat aku dan suamiku berbagi mimpi selama belasan tahun. Kini ranjang itu terasa begitu luas dan dingin. Aku mencoba memejamkan mata, tapi sia-sia. Setiap derit pintu atau suara ranting yang tertiup angin membuatku tersentak. Aku menunggu. Aku tidak tahu apa yang kutunggu, tapi aku menunggu. Tepat tengah malam, aku mendengar suara pelan dari arah dapur. Pintu belakang yang sengaja tidak kukunci, berderit pelan. Jantungku berpacu. Aku menahan napas, menarik selimut hingga menutupi dadaku. Beberapa saat kemudian, pintu kamarku terbuka perlahan. Sosok Rido muncul dari balik pintu, berdiri dalam remang cahaya lampu tidur. Ia menutup pintu di belakangnya tanpa suara. Ia berjalan mendekati ranjang. Aku bisa melihat siluet tubuhnya yang tegap. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya menatapku. Malam itu, di dalam kamarku sendiri, untuk pertama kalinya aku bisa melihatnya dengan begitu jelas tanpa rasa takut ketahuan. Di matanya, aku melihat kobaran hasrat yang sama besarnya dengan yang kurasakan. Malam itu, aku tahu aku akan menyerahkan diriku sepenuhnya. Rido duduk di tepi ranjang. Tangannya terulur, menyentuh pipiku dengan lembut. "Ibu," bisiknya, suaranya serak menahan gejolak. Aku tidak menjawab, hanya menatapnya dengan pandangan yang syarat akan kerinduan dan kepasrahan. Aku sudah terlalu jauh melangkah untuk mundur. Malam ini, aku tidak ingin menjadi Bu RT, tidak ingin menjadi istri yang berbakti. Aku hanya ingin menjadi Haryanti, seorang wanita. Ia menunduk, dan bibirnya kembali menyentuh bibirku. Kali ini berbeda. Tidak ada ketergesaan seperti di rumah sakit. Ciuman ini lambat, dalam, dan penuh perasaan. Seolah kami memiliki seluruh waktu di dunia. Tangannya yang satu menelusuri lenganku, mengirimkan gelenyar hangat ke seluruh tubuh. Aku memejamkan mata, membiarkan diriku tenggelam dalam sensasi itu. Perlahan, ia melepaskan ciuman kami dan menatapku lekat. Tanpa kata, ia mulai menyingkap selimut yang menutupi tubuhku. Aku tidak menolaknya. Aku membiarkannya menjelajahi setiap inci tubuhku yang selama ini terabaikan dan merindukan sentuhan. Di bawah tatapannya yang memuja, aku tidak lagi merasa malu dengan guratan-guratan halus di perutku atau bentuk tubuhku yang tak lagi sekencang dulu. Aku merasa cantik, merasa diinginkan. Di ranjangku sendiri, di istana pernikahanku yang kini ternoda, aku memberikan segalanya. Aku melepaskan semua status, semua tanggung jawab, semua rasa bersalah. Malam itu, yang ada hanya aku dan dia. Dua jiwa yang tersesat yang menemukan pelarian dalam pelukan satu sama lain. Aku merasakan sebuah kepuasan, sebuah pelepasan emosi yang sudah bertahun-tahun kurindukan hingga ke puncak tertinggi. Pagi datang terlalu cepat. Aku terbangun oleh cahaya matahari yang menyelinap dari celah gorden. Aku sendirian di ranjang. Untuk sesaat, aku mengira semua yang terjadi semalam hanyalah mimpi. Tapi kemudian aku mencium aromanya yang tertinggal di bantalku. Rido sudah pergi, kembali ke rumah sakit sebelum fajar menyingsing. Kembali pada perannya sebagai anak baik, yang menjaga suami dari wanita yang baru saja ia tiduri. Aku bangkit dari tempat tidur dengan perasaan campur aduk. Ada sisa-sisa kebahagiaan semalam, namun ada pula rasa hampa yang lebih besar dari sebelumnya. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Wajah yang sama, namun sorot matanya berbeda. Ada kilau baru di sana, tapi juga ada bayangan gelap pengkhianatan yang tak bisa dihapus. Aku merasa kotor. Aku kembali ke rumah sakit siang itu dengan hati yang berat. Aku melihat Rido sedang duduk di kursi tunggu, tampak lelah. Saat melihatku datang, ia tersenyum. Senyum yang sama seperti biasanya, tapi kini aku tahu apa yang tersembunyi di baliknya. Aku berusaha bersikap normal,
Bertanya tentang kondisi suamiku seolah tidak ada yang terjadi di antara kami. Hubungan kami memasuki babak baru yang lebih rumit. Kami tidak lagi hanya mencuri ciuman. Kami telah berbagi keintiman yang paling dalam. Rahasia kami menjadi semakin berat untuk disimpan. Setiap kali aku harus berbicara dengan Rido di depan orang lain, aku harus berusaha keras mengendalikan ekspresiku, menyembunyikan debaran jantungku, dan berpura-pura bahwa ia hanyalah seorang anak tetangga yang baik hati. Seminggu setelah malam itu, takdir mengetuk pintuku dengan cara yang paling menyakitkan. Pagi itu, telepon dari rumah sakit berdering. Suara dokter di seberang terdengar tenang namun tegas. Aku diminta untuk segera datang. Jantungku sudah merasakan firasat buruk. Aku menelepon Rido, suaraku bergetar. Ia segera datang menjemputku. Sepanjang perjalanan, kami tidak bicara. Tangan Rido menggenggam tanganku erat, mencoba memberiku kekuatan. Sesampainya di ICU, dokter menjelaskan bahwa kondisi suamiku menurun drastis dalam 1 jam terakhir. Tim medis sudah berusaha semaksimal mungkin. Aku berdiri di samping ranjangnya, memandangi wajah pria yang telah menemaniku separuh hidupku. Napasnya terdengar begitu lemah di antara bunyi monoton mesin-mesin penopang kehidupan. Aku menggenggam tangannya yang dingin. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Aku membisikkan kata maaf berulang kali di telinganya. Maaf karena telah mengkhianatinya di saat-saat terakhirnya. Maaf karena hatiku telah berpaling saat ia paling membutuhkanku. Aku tidak tahu apakah ia mendengarku atau tidak. Tepat pukul 10 pagi, garis lurus di layar monitor menjadi penanda akhir dari segalanya. Suamiku, Pak Haritono, telah berpulang. Tangisku pecah. Di tengah isak tangisku, aku merasakan sebuah lengan kokoh merangkul pundakku. Rido. Ia memelukku, membiarkanku menangis di dadanya. Pelukan itu seharusnya memberiku kekuatan, namun yang kurasakan justru tusukan rasa bersalah yang semakin dalam. Aku menangisi suamiku dalam pelukan kekasih gelapku. Rumahku penuh dengan pelayat. Ucapan belasungkawa mengalir deras dari kerabat, tetangga, dan rekan kerja. Aku duduk bersimpuh di samping jenazah suamiku, mengenakan pakaian serba hitam, memainkan peran sebagai janda yang berduka dengan sempurna. Wajahku sembab, mataku bengkak. Semua orang melihat kesedihanku, tapi tak ada yang tahu bahwa di dalam duka itu, tersimpan pula kelegaan dan rasa bersalah yang saling bertentangan. Rido ada di sana, sibuk membantu mengurus segala keperluan pemakaman. Ia mengatur kursi, menyambut tamu, mengangkat keranda. Ia terlihat seperti anak yang berbakti pada almarhum ayahnya. Beberapa ibu-ibu memujinya. Beruntung sekali Bu Hari punya tetangga seperti Rido, sudah seperti anak sendiri. Aku hanya bisa tersenyum getir mendengar pujian itu. Saat jenazah akan diberangkatkan ke pemakaman, di tengah kerumunan orang, mataku bertemu dengan mata Rido. Ia berdiri di seberang ruangan, menatapku lekat. Tatapannya sulit kuartikan. Ada duka di sana, tapi ada juga sebuah pertanyaan. Pertanyaan tentang kami, tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Kini, tak ada lagi suami yang sakit sebagai alasan dan penghalang. Aku adalah seorang janda. Bebas. Hubungan terlarang kami yang lahir dari duka dan kesepian, kini berdiri di sebuah persimpangan jalan yang baru. Di tengah isak tangis para pelayat, aku merasakan kebingungan yang luar biasa. Apakah kematian suamiku adalah akhir dari pelarian kami? Akhir dari dosa-dosa yang kami sembunyikan? Ataukah ini justru awal dari sebuah babak baru yang jauh lebih nyata dan rumit? Aku tidak tahu jawabannya. Aku hanya tahu, tatapan mata Rido hari itu akan terus menghantuiku.